Dugaan aksi plagiarisme di kalangan akademisi bukan yang pertama kali terjadi. Dosen hingga rektor bahkan pernah dicopot dari jabatannya ketika terbukti melakukan aksi plagiarisme. Kita akan bahas malam ini dalam kasus plagiarisme di kalangan akademisi. Halo semuanya, tentunya kita tidak asing lagi dengan kata plagiarisme. Sikap plagiarisme merupakan tindakan yang merugikan orang lain, di mana tindakan tersebut sama saja dengan mencuri ide dan kreativitas orang lain. Dalam hal ini, plagiarisme dapat dijumpai di lingkungan sekitar, bahkan di lingkungan akademisi, plagiarisme bisa saja terjadi. Pelaku plagiarisme bisa siapa saja, staf akademika maupun mahasiswa. Banyak beberapa kasus plagiarisme yang bisa kita jumpai, seperti yang pernah ramai diperbincangkan adalah kasus dari salah satu mahasiswi UNER, Safrina Putri dari jurusan Manajemen 2023. Dia beberapa kali diduga melakukan plagiarisme terhadap skripsi dari mahasiswa lain dan terdapat puluhan kesamaan dalam abstraksi skripsinya dengan skripsi alumni mahasiswa Universitas Negeri Jember. Sikap plagiarisme juga tidak hanya di kalangan mahasiswa saja, tenaga pendidikan juga sempat dihebohkan dengan kasus Muryanto Amin yang baru saja dilantik menjadi rektor diduga terlibat dalam plagiarisme. Universitas Sumatera Utara, Muryanto Amin, resmi dilantik sebagai rektor untuk periode 2021 hingga 2026. Sebelumnya, rektor ke-16 Universitas Sumatera Utara tersebut menjadi pembicaraan hangat setelah diduga terlibat plagiarisme. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Muryanto tidak terlibat dalam aksi plagiarisme karya sendiri atau self-plagiarisme, melainkan menerbitkan ulang karyanya sendiri. Meski demikian, ini bukanlah pertama kalinya adanya dugaan kasus plagiarisme dalam kalangan akademisi. Bahkan pernah ada beberapa kasus plagiarisme yang berujung pemecatan dan pengunduran diri. Dampak dari perilaku koruptif berupa plagiarisme berpengaruh pada nilai-nilai konservasi Universitas Negeri Semarang. Yang pertama, pelanggaran nilai integritas dan kejujuran. Universitas Negeri Semarang dibangun di atas nilai-nilai karakter seperti jujur, peduli, dan inovatif. Plagiarisme secara langsung melanggar nilai kejujuran, merusak integritas akademik, dan bertentangan dengan semangat konservasi. Yang kedua, merusak reputasi akademik. Plagiarisme menciptakan citra buruk bagi institusi dan individu yang terlibat. Hal ini menurunkan kredibilitas UNES sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi prinsip konservasi dan menciptakan lingkungan akademik yang tidak sehat. Yang ketiga, menghambat pengembangan ilmu dan konservasi. Plagiarisme mengganggu proses penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang seharusnya bersifat original dan membangun. Dampaknya, gagasan-gagasan baru yang penting untuk pelestarian dan pengembangan konservasi menjadi terhambat atau tidak relevan. Yang keempat, menyulitkan penerapan pendidikan konservasi. Pendidikan konservasi bertujuan membangun semangat kepedulian, inovasi, dan tanggung jawab. Plagiarisme menunjukkan perilaku tidak bertanggung jawab dan kurangnya kepedulian, sehingga merusak esensi dari pendidikan konservasi itu sendiri. Dan yang terakhir, menciptakan budaya instan dan tidak etis. Plagiarisme mendorong perilaku instan dan tidak etis, yang bertentangan dengan prinsip konservasi yaitu keberlanjutan dan upaya jangka panjang. Hal ini menciptakan budaya yang tidak peduli pada etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang memainkan peran penting dalam mewujudkan kampus yang bebas dari korupsi. Sebagai agen perubahan di lingkungan akademik, mahasiswa memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung terciptanya budaya anti korupsi yang menjadi bagian integral dari penerapan zona integritas di FIPP Universitas Negeri Semarang. Melalui berbagai inisiatif, partisipasi aktif, dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya integritas, mahasiswa dapat berkontribusi secara langsung dalam menciptakan lingkungan kampus yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi. Peran mahasiswa dalam menerapkan budaya anti korupsi. Yang pertama ada sebagai pengawas dan pengontrol. Mahasiswa memiliki hak untuk mengakses informasi terkait kebijakan, keuangan, dan layanan yang ada di kampus. Dengan memanfaatkan hak tersebut, mahasiswa dapat bertindak sebagai pengawas yang mengawasi penggunaan anggaran fakultas, serta kualitas pelayanan administrasi akademik dan non-akademik.
mahasiswa dapat melaporkan ketidakberesan yang mereka temui melalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh fakultas atau universitas. Dengan menjadi pengontrol yang aktif, mahasiswa dapat berperan sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Yang kedua, ada pendidikan dan penyuluhan. Mahasiswa dapat berperan dalam mengedukasi rekan-rekannya tentang pentingnya budaya anti korupsi melalui berbagai kegiatan kampus seperti seminar, diskusi, atau workshop. Mahasiswa dapat menyebarkan informasi terkait konsekuensi dari praktik korupsi serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya. Pendekatan pendidikan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga integritas, tidak hanya di lingkungan kampus, tetapi juga dalam kehidupan profesional mereka kelak. 3. Partisipasi dalam forum mahasiswa dan organisasi. Mahasiswa dapat mengambil bagian aktif dalam forum mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di FIPP UNES. Melalui forum-forum ini, mahasiswa dapat mengusulkan ide-ide inovatif dan kebijakan yang mendukung terciptanya kampus bebas korupsi. Selain itu, mereka juga dapat memperjuangkan transparansi dalam pengelolaan dana organisasi dan acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami lebih dalam tentang sistem administrasi di kampus dan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keputusan yang mendukung terciptanya lingkungan akademik yang jujur dan bersih. 4. Menggunakan teknologi untuk transparansi. Mahasiswa di FIPP UNES dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi di kampus. Dengan mengembangkan platform digital atau aplikasi yang menggunakan pengawasan terhadap penggunaan dana dan melaksanakan kegiatan kampus, mahasiswa dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan di lingkungan kampus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, mendorong penyusunan dan penegakan kebijakan anti korupsi. Sebagai bagian dari sivitas akademika, mahasiswa dapat Yang kelima, mendorong penyusunan dan penegakan kebijakan anti korupsi. Sebagai bagian dari sivitas akademika, mahasiswa dapat terlibat dalam penyusunan kebijakan anti korupsi di Fakultas Ilmu Pendidikan UNES. Mereka dapat berkolaborasi dengan dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan fakultas untuk menyusun pedoman atau kode etik yang mengatur tentang pencegahan korupsi dan penanggulangannya di lingkungan kampus. Lebih jauh lagi, mahasiswa dapat berperan dalam memantau pelaksanaan kebijakan tersebut agar tetap berjalan dengan baik dan efektif. Yang keenam, berperan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNES memiliki berbagai program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa. Dalam kegiatan ini, mahasiswa dapat mengambil bagian dalam mensosialisasikan nilai-nilai integritas dan transparansi kepada masyarakat sekitar. Dengan memperkenalkan budaya anti korupsi kepada masyarakat, mahasiswa turut serta dalam memperkuat semangat kejujuran dan ketertiban yang tidak hanya berlaku di kampus, tetapi juga di luar lingkungan akademik.